Kisah sahabat Nabi, Anas bin Malik. Anas menjadi pelayan setia Rasulullah SAW sejak usia 10 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah SAW. Ia juga meriwayatkan dari sahabat lainnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Mu'adz, dan Abu Thalhah, ibunya Ummu Sulaim, dan bibinya Ummu Haram. Anas bin Malik merupakan pelayan setia Nabi Muhammad SAW sejak ia masih berusia 10 tahun sampai beliau wafat. Anas bin Malik lahir di Madinah 10 tahun sebelum hijrah. Ibunya bernama Al-Gumaisah binti Milhan. Ada yang mengatakan bernama Ar-Rumaisah binti Milhan. Ia dikenal dengan panggilan Ummu Sulaim, sedangkan ayah Anas bernama Malik bin Nadr. Ketika dakwah Islam mulai muncul, orang-orang yang dibukakan akal dan nuraninya menerima hidayah dan bersegera masuk Islam. Ummu Sulaim pun termasuk dalam golongan pertama yang masuk Islam dari kaum Ansor. Ia masuk Islam sejak Nabi Muhammad SAW belum hijrah ke Madinah. Malik marah besar setelah mengetahui keislaman sang istri. Ia ingin istrinya tersebut meninggalkan Islam. Akan tetapi, Ummu Sulaim tetap memegang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummu Sulaim mengajarkan 2 kalimat syahadat kepada Anas yang masih belia. Ia menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya sebelum Anas melihat Rasulullah SAW. Katakanlah, La ilaha illallah. Katakanlah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Anas bin Malik menirukan apa yang diucapkan oleh ibunya tadi. Malik semakin marah. Jangan engkau merusak anakku. Saya tidak merusaknya, akan tetapi saya mendidiknya dan memperbaikinya. Malik tetap berpegang pada agama nenek moyangnya, meskipun sang istri berusaha menjelaskan tentang Islam kepadanya. Ummu Sulaim memiliki keteguhan iman dan tekad yang kuat. Akhirnya Malik pergi meninggalkan Ummu Sulaim dan Anas ke negeri Syam. Kemudian terdengar kabar bahwa ia meninggal dalam keadaan musyrik. Ummu Sulaim mendidik Anas dengan baik dan penuh kasih sayang. Ia menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya sejak Anas masih kecil. Ummu Sulaim menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, sang Nabi pembawa ajaran Islam, kepada Anas. Anas pun sangat tertarik untuk mendengarkan dan menyimaknya. Sehingga tumbuhlah kecintaan Anas kepada Rasulullah SAW meskipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Anas yang masih berusia belia itu berharap bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Ia sangat mengidolakan Rasulullah SAW. Begitu Anas dan orang-orang Yathrib mendengar berita besar bahwa Nabi Muhammad SAW akan hijrah dari Mekah ke Yathrib ini, mereka merasa sangat gembira. Mereka selalu menantikan pertemuan dengan sang Rasul. Anas bersama anak-anak kecil lainnya berlari hendak menyambut kedatangan Nabi SAW, tapi belum datang juga. Setiap hari mereka keluar untuk menyambut kedatangan beliau. Ketika sore hari tiba, mereka pulang dengan kekecewaan dan kesedihan karena Nabi SAW belum datang. Hari yang dinanti pun tiba. Orang-orang Yathrib saling berbisik dan beberapa orang berteriak. Muhammad para sahabatnya telah berjalan mendekati kota ini. Iyakah Muhammad akan tiba? Banyak orang berhamburan ke jalan. Mereka menyambut kedatangan beliau dengan sukacita. Jalan-jalan dipenuhi oleh orang-orang, baik laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Mereka ingin melihat sebaik-baik insan ciptaan Allah tersebut. Di antara para anak kecil itu ada Anas bin Malik. Ia ingin melihat Rasulullah SAW. Tibalah Rasulullah SAW beserta sahabatnya Abu Bakar. Beliau berdua tiba dengan sambutan meriah yang diberikan oleh penduduk Yathrib. Hari itu adalah hari yang sangat membahagiakan dan berkesan bagi Anas. Ia senantiasa mengingatnya sampai berusia 100 tahun lebih. Tidak lama setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW di Yathrib, Ummu Sulaim membawa Anas yang masih berusia 10 tahun
datang menemui beliau. Ummu Sulaim berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, laki-laki dan wanita dari Ansar telah memberimu hadiah. Tetapi saya tidak mempunyai apa-apa yang bisa saya hadiahkan untukmu selain Unais, anak laki-laki saya ini. Terimalah dia dan dia akan berkhidmat kepadamu sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Berdoalah kepada Allah untuk kebaikannya." Unais merupakan panggilan Anas bin Malik saat ia masih kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahagia memandang Anas kecil, lalu beliau mengusap kepalanya dengan lembut. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun memanjatkan doa untuk Anas. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, serta berkailah apa yang engkau karuniakan padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kehadiran Anas bin Malik sebagai pelayannya. Mulailah Anas bin Malik tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas terus menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari ia berinteraksi dengan beliau dan mengambil banyak ilmu dari beliau, sehingga kecintaannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semakin tumbuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan Anas dengan baik. Beliau mengasuh Anas secara langsung. Anas menyaksikan sendiri akhlak dan sifat-sifat mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut menjadikan Anas termasuk sahabat yang paling banyak mengetahui hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia termasuk sahabat yang paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah dan akhlaknya. Anas bin Malik menjadi pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 9 tahun. Ada yang mengatakan 10 tahun. Selama menjadi pelayan beliau, Anas tidak pernah mendapati perilaku kurang baik dari beliau. Bahkan muka masam pun tidak pernah beliau tunjukkan kepada Anas. Selama itu pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberi komentar jika Anas melakukan sesuatu dan tidak pernah mencela Anas ketika ia meninggalkan pekerjaan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan Anas dengan baik dan lemah lembut. Anas melihat dan merasakan secara langsung kebaikan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, Anas diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelesaikan sebuah urusan. Waktu itu Anas masih anak-anak. Pergilah wahai Anas. Demi Allah, saya tidak akan pergi. Tetapi di dalam hati Anas ia mengatakan akan pergi. Maka pergilah Anas untuk menunaikan apa yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melewati pasar, ia melihat anak-anak sedang bermain di sana. Anas malah ikut bermain bersama sejumlah anak. Selang beberapa waktu, Anas tidak menyadari kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tengkuk Anas dari belakang. Anas menoleh dan ternyata yang ia lihat adalah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak marah, malah tertawa melihatnya, lalu berkata, Wahai Unais, apakah engkau sudah pergi sebagaimana yang telah aku perintahkan? Belum ya Rasulullah, sekarang saya akan pergi. Sungguh Anas merasakan langsung sifat lemah lembut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak semata-mata menjadikan Anas sebagai pelayan, melainkan mendidik Anas kecil agar kelak menjadi orang yang hebat yang membawa ajaran-ajaran Islam. Anas merekam banyak hal yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seseorang, lalu beliau menjabat tangannya, beliau tidak melepasnya sebelum orang tersebut yang melepaskan tangannya. Beliau tidak memalingkan wajahnya dari orang itu sebelum orang itu memalingkan wajahnya. Beliau tidak pernah menonjolkan kedua lututnya atau berselonjor di depan orang yang duduk bersamanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau memiliki sifat penyayang kepada anak-anak. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Anas, lalu beliau tidur siang di sana. Ada yang mengatakan beliau juga melakukan sholat di rumah Anas.
Anas bin Malik melihat secara langsung banyak hal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, seperti sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperlakukan anak-anak dengan baik. Ia mendapati salah seorang hamba sahaya wanita yang masih kecil di Madinah menggandeng tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membawanya kemana saja dia mau. Anas bin Malik melihat dan merasakan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan insan yang paling baik akhlaknya. Beliau adalah manusia yang paling lapang dada dan penyayang. Demikian kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, seorang ibu sangat berperan dalam mendidik buah hatinya. Hendaknya ia tanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya sejak dini. Kedua, hendaknya kita dapat mengambil pelajaran dalam setiap peristiwa. Seperti halnya Anas bin Malik, ia adalah sosok yang cerdas sehingga ia dapat mengambil banyak ilmu dari Rasulullah SAW. Ketiga, kita dapat meneladani sifat Rasulullah SAW yang penyayang dan lemah lembut. Wallahu a'lam bishawab. Kisah sahabat Nabi Anas bin Malik. Kedekatan dan kesetiaan Anas bin Malik terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik senantiasa mendampingi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Ia menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau hijrah sampai wafat. Anas juga ikut dalam peperangan bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas ikut serta dalam perang Badar dan perang Uhud sebagai pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ia bertugas melayani keperluan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas baru terlibat dalam pertempuran di medan perang sejak perang Khandaq. Selama menjadi pelayan Rasulullah, Anas mengetahui kondisi dan kebiasaan terpuji beliau yang jarang diketahui oleh orang lain, bahkan rahasia yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas pun mampu menjaga rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu Anas sedang bermain bersama anak-anak lain. Lalu datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Anas untuk suatu keperluan. Berangkatlah Anas menunaikan perintah tersebut sehingga ia terlambat pulang ke rumah. Ketika Anas sampai di rumah, ibunya bertanya, "Apa yang membuatmu terlambat pulang, wahai Anas?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus saya untuk suatu keperluan, wahai ibu. Apa keperluan beliau? Rahasia, wahai ibu. Jangan membuka rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapapun. Anas pun menjaga rahasia tersebut, bahkan kepada ibunya sendiri ia tidak mengatakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menyayangi Anas bin Malik. Terkadang beliau memanggilnya dengan panggilan kasih sayang, yakni Unais. Kadang beliau memanggilnya dengan sebutan anakku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering memberikan nasihat kepada Anas. Inilah salah satu nasihat yang diberikan kepada Anas bin Malik. Anakku, jika engkau mampu berada di pagi dan sore hari tanpa ada dengki di hatimu pada siapapun, maka lakukanlah. Anakku, yang demikian adalah termasuk sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan berada di surga bersamaku. Anakku, jika engkau masuk ke dalam rumah, ucapkanlah salam, karena itu akan membawa keberkahan bagimu dan juga bagi penghuni rumahmu. Anas juga menyaksikan betapa sang ibu Ummu Sulaim mencintai dan mengharap keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Anas, lalu beliau tidur siang di sana. Saat tidur beliau mengeluarkan keringat. Ummu Sulaim kemudian mengambil wadah dan ingin menadai keringat beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bangun dan berkata, "Wahai Ummu Sulaim,
apa yang engkau lakukan?" "Ini adalah keringatmu, ya Rasulullah. Kami memasukkannya ke dalam minyak wangi kami." Ummu Sulaim mencampurkan keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan minyak wangi karena keringat beliau adalah minyak wangi yang paling harum. Ia mengharap berkah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik juga memperoleh keberuntungan karena mendapat doa dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu waktu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi rumah Anas. Kemudian Ummu Sulaim menyuguhkan kurma dan mentega. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Kembalikanlah kurma kalian ke wadahnya dan mentega kalian pada tempatnya, karena saya sedang berpuasa." Saat itu di rumah Anas hanya ada Anas, Ummu Sulaim, dan bibi Anas, Ummu Haram. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sunnah bersama Ummu Sulaim dan keluarganya. Beliau pun mendoakan Ummu Sulaim dan keluarganya dengan segala kebaikan dunia dan akhirat. Ummu Sulaim berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, berdoalah untuk pelayan kecilmu Anas." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk Anas dengan segala kebaikan dan keberkahan. "Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, dan berkailah dia padanya." Di kemudian hari, doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut benar-benar terkabul. Ia memiliki anak yang sangat banyak, sampai Anas pernah berkata, Hari ini saya mempunyai anak dan cucu lebih dari 100 orang. Berkat doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Anas bin Malik juga memiliki harta yang berlimpah. Ia termasuk orang Ansor yang paling banyak hartanya. Ia memiliki kebun yang bisa panen 2 kali dalam setahun, dan itu hanya terjadi pada kebun miliknya. Saat itu sedang musim kemarau. Orang yang mengurusi kebun Anas datang menemui Anas dan berkata, Tanahmu mengalami kekeringan, wahai Anas. Maka Anas bergegas keluar ke tanah lapang. Ia kemudian melakukan sholat dan berdoa. Tiba-tiba segumpal awan bergerak ke arah kebunnya. Awan itu menumpahkan air, turunlah hujan. Lalu Anas mengutus sebagian keluarganya untuk melihat sampai di mana hujan itu. Ternyata hujan tersebut tidak melebihi kebunnya kecuali sedikit saja. Peristiwa tersebut menunjukkan sebuah karomah yang nyata. Setelah 10 tahun Anas bin Malik menjadi pelayan setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Anas merasa sangat sedih, sampai-sampai ia merasa seluruh dunia berubah menjadi gelap. Hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah adalah hari yang paling bercahaya bagi kami. Sementara hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat adalah hari yang paling gelap bagi kami. Kami tidak mengibaskan tangan kami dari debu kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kami tidak mempercayai hati kami. Terdapat 2 hari yang sangat diingat oleh Anas, yaitu hari di mana ia bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali dan hari di mana ia berpisah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ia mengenang pertemuan pertama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia merasa sangat bahagia dan semangat. Namun jika ia teringat tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia menjadi sangat sedih. Anas senantiasa berharap syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dirinya kelak. Saya berharap dapat berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat, sehingga saya dapat berkata kepada beliau, Ya Rasulullah, inilah pelayan kecilmu, Unais. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Anas bin Malik dipercaya oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi penarik zakat di Bahrain atas usulan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kirimlah Anas bin Malik karena dia benar-benar pandai menulis. Anas bin Malik diberi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Anas sering bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendapatkan mimpi tersebut, ia menangis. Sungguh Anas begitu mencintai dan merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku secara benar. Sesungguhnya
setan tidak bisa menyerupai bentukku. Anas bin Malik juga ikut dalam sejumlah peperangan, antara lain Perang Yamamah, yakni perang melawan orang-orang yang keluar dari agama Islam, dan Perang Qadisiyah. Anas bin Malik merupakan salah satu sahabat yang bersungguh-sungguh dalam mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ikuti perbuatan dan perkataan beliau, mencintai apa yang beliau cintai dan tidak menyukai apa yang beliau tidak sukai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa tidak seorang pun sholatnya menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali putra Ummu Sulaim, yaitu Anas bin Malik. Diriwayatkan dari Sumamah radhiyallahu anhu bahwa Anas merupakan seorang yang khusyuk dalam mengerjakan sholat. Bahkan dikatakan bahwa ketika sholat kedua kakinya pernah meneteskan darah karena lamanya ia berdiri. Diriwayatkan pula dari Tsabit radhiyallahu anhu bahwa jika Anas mengkhatamkan Al-Quran, ia mengumpulkan anak dan keluarganya, kemudian ia mendoakan kebaikan untuk mereka. Diriwayatkan bahwa Anas bin Malik menangis terseduh-seduh ketika mengingat peristiwa penaklukan kota Tustar. Peristiwa tersebut terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tustar merupakan sebuah kota di Persia yang dikelilingi oleh benteng. Benteng tersebut telah dikepung oleh pasukan muslim selama 1,5 tahun. Saat itu pasukan muslim dapat menerobos benteng menjelang waktu subuh. Terjadilah pertempuran antara 30.000 pasukan muslim melawan 150.000 pasukan Persia. Pertempuran tersebut berlangsung sengit dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Benteng Tustar tersebut berhasil ditaklukkan sesaat setelah terbit fajar. Pasukan muslim menyadari bahwa waktu subuh telah terlewatkan dalam situasi yang mengerikan. Mereka tidak dapat melaksanakan sholat subuh pada waktunya karena sedang berada dalam situasi peperangan yang sengit dan mencekam. Akhirnya mereka mengerjakan sholat ketika perang selesai. Anas bin Malik menangis karena ia tidak bisa melaksanakan sholat subuh tepat pada waktunya. Apalah arti Tustar? Sungguh telah hilang sholat subuh dari saya, dan saya tidak senang seandainya semua di dunia ini diberikan kepada saya sebagai pengganti dari sholat subuh yang telah terlambat ini. Terlihat betapa Anas semangat dalam beribadah dan berusaha menjaga ibadahnya. Ia begitu sedih dan begitu menyesal karena telah melewatkan sholat subuh tepat waktu sekali dalam hidupnya. Meskipun pasukan muslim memiliki uzur, yaitu sedang jihad dalam peperangan, dan hal tersebut sebenarnya diperbolehkan. Namun Anas tetap merasa sangat kehilangan hal besar, yakni sholat subuh. Anas juga menjadi guru besar bagi imam-imam besar seperti Hasan al-Basri, Qatadah, Ibnu Sirin, Sa'id bin Jubair, Az-Zuhri, dan Umar bin Abdul Aziz. Anas bin Malik telah meriwayatkan 2.286 hadis. Namun tidak semua yang diriwayatkan oleh para perawi didengar langsung oleh Anas bin Malik. Sebagian besar hadis didengar langsung oleh Anas berasal dari Nabi Muhammad SAW, dan sisanya ia dengar dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ubadah bin Samit, Mu'adz bin Jabal, dan Abu Hurairah yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Pada akhir hidupnya, Anas tinggal di kota Basrah, Irak, sampai berusia lebih dari 100 tahun. Saat itu Anas jatuh sakit. Ia meminta orang-orang di sekitarnya untuk menuntunnya membaca kalimat La ilaha illallah. Maka Anas terus membaca kalimat tersebut sampai ia menghembuskan nafas terakhirnya. Anas bin Malik meninggal pada tahun 93 Hijriah di Basrah, Irak. Ada yang mengatakan pada tahun 92 Hijriah. Demikian kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa dipetik dari kisah tadi antara lain: pertama, kesetiaan Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW membuat hidupnya semakin berkah dan kelak mendapat syafaat dari beliau, maka kita dapat meneladaninya. Kedua, ketika orang lain memberikan kepercayaan, hendaknya kita bisa menjaga kepercayaan tersebut seperti sikap Anas yang mampu menjaga rahasia Rasulullah SAW. Ketiga, hendaknya kita semangat dalam beribadah
dan berusaha menjaganya. Wallahu a'lam bishawab.